Pada program kali ini, saya mengajak Anda melihat fakta menurunnya minat orang-orang terhadap agama dan tren meningkatnya penganut ateis dan penolakan orang-orang terhadap lembaga agama. Apa faktor yang menyebabkan hal itu dan bagaimana sikap orang Kristen dan gereja Tuhan? Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini saya mengajak Anda melihat fakta menurunnya minat orang-orang terhadap agama dan tren meningkatnya penganut ateis dan penolakan orang-orang terhadap lembaga agama. Apa faktor yang menyebabkan hal itu dan bagaimana sikap orang Kristen dan gereja Tuhan? Di beberapa negara maju seperti Eropa, Jepang, Amerika, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya menunjukkan bahwa jumlah orang yang tidak beragama, baik itu ateis maupun agnostik, memang meningkat. Ada berbagai faktor penyebabnya. Misalnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sebagian orang mencari penjelasan rasional terhadap kehidupan dunia dan juga kehidupan sesudah di dunia. Banyak orang muda terpapar konten media sosial yang menggugat kebenaran kitab suci atau ajaran dari para pemimpin agamanya, tanpa mendapatkan penjelasan yang memadai dari pihak pemimpin atau guru agama mereka. Kemudian sekularisme menyebabkan agama tidak lagi dianggap penting dalam menjalani kehidupan saat ini. Kebebasan berpikir yang semakin luas di tengah-tengah meningkatnya revolusi digital membuat orang mempertanyakan imannya. Ide hidup bebas dan rasional tanpa agama dianggap lebih modern dan universal. Agama tidak mampu menjawab pertanyaan eksistensial secara relevan, sehingga beberapa orang merasa agama tidak memberi makna bagi hidup personal mereka. Dan faktor yang penting untuk dikaji, yaitu kekecewaan terhadap lembaga agama dan para pemimpin dan tokoh agama, karena konflik internal dan eksternal, skandal, kehidupan tidak bermoral, karakter buruk, kejahatan atas nama Tuhan, peperangan atas nama agama dan kemunafikan para pemimpin agama, serta eksklusivisme orang-orang yang beragama. Agama dianggap tidak relevan dan tidak memberi manfaat di dalam upaya mewujudkan kehidupan dunia yang damai dan saling mengasihi di antara sesama manusia. Para pemeluk agama dianggap tidak lebih baik dari orang-orang yang dianggap kafir dan yang tidak memiliki kehidupan beragama yang baik. Agama mengajarkan kasih, tetapi di lain pihak orang-orang beragama memperlihatkan kehidupan tanpa kasih, kebencian, permusuhan, atau diskriminasi dan kekerasan. Agama mengajarkan kehidupan yang baik dan bermoral, tetapi para tokoh agama dan para pemimpin agama justru menunjukkan sikap dan kehidupan yang tidak menjadi teladan. Orang-orang yang menyebut dirinya beragama tidak menunjukkan sikap hidup dan perilaku mulia seperti apa yang diajarkan kitab suci agamanya. Kehidupan beragama saat ini telah dilihat sinis dan menerima berbagai cemooh dari kelompok orang-orang yang tidak beragama karena ketidakmampuan agama di dalam memainkan perannya menciptakan keadaan dunia yang damai dan harmonis. Kebanyakan manusia beragama tidak mampu membuktikan ikrar imannya
dalam praktik hidup nyata di tengah-tengah kehidupan bersama umat manusia lainnya. Agama yang seharusnya memberikan kebaikan tertinggi bagi dunia, justru sebaliknya menyatakan perilaku hidup yang mengancam kedamaian dunia dan nihil keteladanan sikap. Pendidikan dan ajaran agama dianggap gagal dan tidak berperan dengan baik bagi pencapaian transformasi hidup dari para pemeluknya. Praktik hidup para penganut agama dan tokoh agama yang buruk dan jauh dari kredo iman agama memunculkan pertanyaan terhadap fungsi agama. Saat ini meningkat orang-orang yang mendeklarasikan bahwa dirinya tidak beragama. Dia percaya Tuhan, tetapi dia bukanlah seorang pemeluk agama. Pandangan sinis ini sebagai respon atas kehidupan beragama yang tidak benar-benar selaras antara kredo iman dan realitas spiritualitas agama dalam praktik hidup sehari-hari. Agama yang otentik sejatinya mencapai proses konstruksi pengetahuan dan formasi karakter dan spiritual. Agama seharusnya membuat para pemeluknya mencapai transformasi hidup yang utuh sampai kepada perubahan hidup ke arah yang lebih baik dan positif di dalam tindakan dan perbuatan. Bagaimana sikap gereja dan orang Kristen? Gereja perlu untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama yang relevan, yang kontekstual, dan yang alkitabiah. Kemudian gereja tidak hanya fokus pada ritual ibadah di gereja, tetapi gereja juga membangun relasi yang baik dengan dunia sekitarnya, memberikan kontribusi bagi kebaikan dunia di sekitarnya, dan menyatakan kasih kepada sesama dan lingkungannya. Kemudian gereja dan orang percaya juga dipanggil untuk hidup memberikan teladan kasih, memberikan teladan nilai-nilai hidup yang positif, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Hidup dalam buah-buah pertobatan, hidup dalam buah-buah roh, dan menyatakan kasih kepada orang lain. Hidup menyatakan Kristus melalui kesaksian hidup yang baik dan yang memuliakan nama Tuhan. Akhirnya mari kita terus membangun kehidupan yang baik, hidup berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.